Hai, kembali lagi di channel saya, yang mana channel saya ini banyak mengandung unsur pembelajaran pada bidang sejarah khususnya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai seputaran kajian sejarah politik. Untuk itu, terus ikuti channelnya agar dapat pembelajarannya. Jangan lupa like dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kajian sejarah politik, yang mana subbab pembahasannya ada pengertian politik, pendekatan sejarah politik, dan akan ada 3 jurnal yang akan kita bahas. Kaitan sejarah dan politik. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya, ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah, politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Manusia adalah inti utama dari politik. Apapun alasannya, dalam telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia ini. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun itu sikap yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Pada mulanya, politik dianggap sebagai tulang punggung sejarah karena karya-karya generasi awal sebelum abad 20 biasanya tentang tema-tema politik mengenai raja, negara, pemerintahan, bangsa, pemberontakan, kelompok politik, dan sebagainya. Bahkan ada ungkapan dari Sir John Robert Seeley yang mengatakan bahwa history is past politics, but politics is present history. Yang mana maksudnya adalah sejarah adalah politik di masa lalu dan politik adalah sejarah di masa kini. Yang membedakan di titik waktu. Perubahan paradigma pada abad 20 berubah sejak analisis Annales di Prancis yang membuka hubungan sejarah dan ilmu-ilmu sosial di luar ilmu politik. Perkembangan pada abad 20 berubah paradigmanya dari Annales. Sejarah juga berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Hal inilah yang memunculkan pendekatan dengan tema ilmu sosial lainnya, namun masih dalam kerangka sejarah politik. 8 pendekatan dalam kajian sejarah politik. Yang pertama, sejarah intelektual merupakan kajian pendekatan yang fokus pada kelompok intelektual tertentu. Misalkan, pendekatan pemikiran intelek. Dalam sejarah intelektual juga dibahas mengenai zeitgeist atau jiwa zaman. Dalam pemikiran tersebut maksudnya pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Contoh karyanya dapat dilihat dari Herbert Feith dan Lance Castell, yang mana pemikiran politik Indonesia pada 1945 sampai 1965. Yang kedua, sejarah konstitusional. Sejarah konstitusional berfokus pada konstitusi atau aturan legal formal. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah yang digunakan untuk menelusuri filsafat hidup bangsa, serta dasar pemikiran dalam membangun bangsa dan sistem pemerintahan. Contoh karyanya dapat dilihat dari karya Herbert Feith, The Decline Constitutional Democracy in Indonesia. Yang ketiga, ada sejarah institusional yang berfokus pada lembaga-lembaga politik, mulai dari lembaga pemerintahan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Contoh karyanya dapat dilihat dari karya Yahya Muhaimin, yang mana perkembangan militer dalam politik Indonesia 1945 sampai 1965. Yang keempat, ada sejarah behavioral, yang mana berfokus pada perilaku politik dari negara, partai, atau kelompok masyarakat. Contoh karya mengenai perilaku politik Indonesia antara 1950 sampai 1965 tentang komunis cukup banyak. Di antaranya ialah buku Donald Henley yang tentang The Communist Party,
of Indonesia 1951 sampai 1963. Yang kelima ada sejarah komparatif, yang mana kajian sejarah ini berfungsi untuk membandingkan suatu objek sejarah penelitian dalam konteks spasial ataupun temporal tertentu. Contoh karya kajian komparatif misalnya perbandingan Golkar di Pulau Jawa dan di Indonesia Timur oleh Irama Suka Nusantara. Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Yang keenam ada sejarah sosial, yang mana pendekatan sejarah sosial ini berfokus pada kajian aktivitas politik dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Contoh karyanya dapat dilihat dari karya Richard Robinson, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Yang ketujuh ada studi kasus. Studi kasus ini berfokus pada event atau peristiwa politik tertentu. Contoh studi kasus atau karyanya dapat dilihat dari karya Anton E. Lukas mengenai peristiwa 3 daerah, revolusi dalam revolusi. Yang terakhir ada biografis, yang mana biografis ini berfokus atau lebih menekankan pada biografi seorang tokoh politik dalam pemikirannya ataupun dalam tindakannya dalam politik. Contoh karyanya dapat dilihat dari karya Delia Nur, Muhammad Hatta dalam biografi politik. Untuk pembahasan jurnal pertama, judul jurnalnya mengenai keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia oleh Nur Hasanah Leni. Pembahasannya militer pada masa Orde Lama. Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga selama masa 5 tahun revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, dengan mudah kita menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu, sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok pada masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik. Pada masa Orde Baru, mengenai campur tangan militer, keterikatan ABRI dalam politik terlihat dari pada praktiknya. Bukan saja diperbolehkan mengikuti dunia politik, melainkan juga bersama kekuatan sosial politik lainnya, terlibat dalam kehidupan kenegaraan yang bersumber pada aspek legal imperi. Pada masa reformasi, peran politik militer dalam buku Dr. Salim Said dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu perspektif sosiologis militer, yang dalam hal ini lebih menekankan pada hubungan sosial antara para elit militer dengan masalah sosial budaya yang diakibatkannya. Yang kedua, perspektif perbandingan politik, yang mana kelompok elit militer dianalisis sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam proses perubahan yang direncanakan dalam suatu negara. Yang ketiga, perspektif strategi dan ilmu hubungan internasional, yang menitikberatkan pada peran militer dalam interaksi hubungan antar bangsa sebagai dampak perkembangan pemikiran strategis darinya. Jurnal ini menurut pemahaman saya termasuk ke dalam pendekatan sejarah institusional, karena di dalamnya sistem politik mempunyai perangkat atau lembaga struktur institusi, baik negara atau kabinet birokrasi, parlemen ataupun militer, dan non-negara, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal yang kedua dengan judul Pemikiran Politik Muhammad Hatta tentang Demokrasi oleh Pangeran Nagari Huta Barat.
Muhammad Hatta atau Bapak Hatta adalah tokoh pelopor hak asasi manusia pergerakan di Indonesia. Ada alasan untuk mengukuhkan Pak Hatta sebagai pelopor tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, Pak Hatta dinilai sebagai orang utama untuk menciptakan dasar negara konstitusional demokrasi modern, baik dalam tatanan nilai maupun praktik pengembangannya. Yang kedua, Pak Hatta dianggap sebagai pelopor demokrasi. Terlihat pada tanggal 3 November 1945 ketika pemerintah mengeluarkan deklarasi yang ditandatangani oleh Pak Hatta sebagai wakil presiden yang mencanangkan pembentukan partai politik. Muhammad Hatta seorang pemikir maupun pejuang demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk membangun Indonesia dengan mengembangkan gagasannya mengenai kedaulatan rakyat berdasarkan atas apa yang dianggapnya sebagai kelemahan demokrasi barat. Dalam pandangan demokrasi politik ini tidak dari kelemahan substansifnya, melainkan dari sudut alasannya dibentuk tatanan demokrasi tersebut. Jadi, cara pandang Muhammad Hatta mirip dengan pandangan Marx. Demokrasi politik sebagai suatu yang mulia dengan tatanan yang mengandung semangat kemerdekaan, kebersamaan, dan persaudaraan. Muhammad Hatta pemikir yang sangat kritis pada zamannya, dan sungguh beliau juga sebagai pemikir sosialisme di Indonesia, serta pemikirannya ini juga tertuang di dalam pasal 33, pasal 27, dan pasal 34. Paham sosialisme ini perlu ditempuh dengan mengingat prioritas maupun keperluan hidup yang penting. Jurnal ini termasuk ke dalam pendekatan biografis karena di dalam jurnal ini terdapat Muhammad Hatta yang merupakan tokoh yang berperan penting dalam pergerakan atau pemikir dalam bidang politik. Judul jurnal yang ketiga adalah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama sampai Pemerintahan Orde Baru tahun 1965 sampai 1973 oleh M. Zulfan Arifin, Jumaidi, dan Najamuddin. Era Orde Lama merupakan era yang identik dengan kepemimpinan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto diarahkan untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya dan upaya mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Masa Orde Lama banyak diwarnai dengan sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat militan. Mengenai keadaan politik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama, tidak bisa lepas terhadap dua model pemerintahan yang dijalankan, yakni demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa periode awal Orde Baru lebih diarahkan ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Terbukti dengan adanya IG yang menjadi pendonor bantuan luar negeri Indonesia. Kemudian, kawasan Asia Tenggara bersama dengan Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia membentuk kerjasama regional dengan nama ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemerintahan militer berperan aktif dalam politik luar negeri Indonesia karena adanya dui fungsi ABRI, sehingga militer dapat terlibat dalam penyusunan dan perumusan agenda politik luar negeri Indonesia. Jurnal ini termasuk ke dalam kajian perbandingan atau pendekatan sejarah komparatif, karena di dalamnya terdapat perbandingan antara era Orde Lama dan era Orde Baru mengenai politik. Sekian hasil pembahasan saya mengenai kajian sejarah politik. Semoga dapat menambah pemahaman para penonton mengenai materi tersebut.
Untuk itu jangan lupa untuk mengikuti channel saya dan jangan lupa like. Lalu jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Tetap sehat selalu dan terima kasih.